selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa pada malam hari ini untuk mendengarkan saat teduh kita. Kita mendengar firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam saat teduh kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas waktu yang baik Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami yang terkasih. Pimpin hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan besertalah dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Mika 6 ayatnya yang ke-8. Mika 6 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Firman ini terambil dari Mika 8. Mika adalah seorang nabi dalam perjanjian lama yang hidup di pedesaan yang diurapi dengan nubuatan-nubuatan dan mengajar umat Israel. Kalau kita dengar tadi, kedengarannya sangat sederhana ya, pesan dari Tuhan, yaitu hai manusia, telah diberitahukan kepadamu. Nah tadi kita coba lihat ada 3 hal. Yang pertama berlaku adil. Yang kedua mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga hidup dengan rendah hati. Sebenarnya bagi Tuhan tidak ada yang sulit sepanjang kita mau. Dan keputusan itu ada di tangan kita sendiri sebagai pribadi. Apa yang menjadi tujuan dari hidup kita? Kita dalam hidup ini harus menyenangkan hati Tuhan. Sebetulnya kalau kita hanya mengikuti semua perintah Tuhan, tidak sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kan manusia itu permintaannya banyak ya. Niscaya kalau kita mau saja sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, apapun yang kita hadapin pasti Allah bersama kita. Nah tadi ada 3 hal. Yang pertama itu berlaku adil. Apapun profesi kita di dalam kehidupan kita, apapun kondisi kita, apakah kita sedang dalam bermasalah, sedang berkelimpahan, sedang sehat atau sakit, kita harus berlaku adil terhadap sesama kita. Jadi kita harus mempraktekkan rasa atau berlaku adil terhadap orang lain. Maksudnya bukan kita itu harus jadi hakim dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dengan begitu kita tidak melulu memikirkan diri kita sendiri, tapi kita selalu memikirkan kepentingan orang lain. Lakukanlah pada orang lain seperti yang kita harapkan orang lain melakukan kepada diri kita. Sehingga itu menjadi bahan introspeksi. Misalnya kalau kita melakukan satu hal, apa sih dampaknya pada orang lain? Kita harus memikirkan itu. Supaya kita itu tercermin bahwa kita hidup ini meneladani Kristus. Jadi bukan semata-mata supaya saya masuk surga, tapi yang penting meneladani sikap Kristus. Dan kita harus mengasah kepekaan kita. Kan kalau kita memikirkan orang lain, bagaimana kita harus bersikap, itu kan kita harus PK ya. Tapi itu kan kalau tidak ada bimbingan dari Allah, kemudian kita mau meminta supaya kita diasah kepekaan kita, ya kita tidak akan peroleh itu.
Yang penting kita mau dulu, lalu kita meminta bantuan dari Roh Kudus. Yang kedua tadi adalah mencintai kesetiaan, mencintai belas kasihan. Itu menjadi orang yang murah hati, mudah mengampuni. Pastilah ada orang lain yang bersalah kepada kita, tapi kita juga sering melakukan kesalahan pada orang lain. Tapi kan tadi yang pertama itu kita berlaku adil, kita mau orang lain melakukan, kita berlaku kepada orang lain seperti apa yang kita kehendaki dari orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang bersalah, kita mau mengampuni. Tuhan ingin umatnya menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Dengan demikian, coba kita lihat lagi, coba kita identifikasi hal-hal apa sih yang belum kita selesaikan dalam hidup kita pada waktu yang lalu. Apa yang belum diselesaikan pada waktu yang lalu, mungkin kita perlu mengidentifikasi hal-hal apa sih yang belum kita selesaikan. Tentu hanya kita yang tahu. Dan jadilah orang yang bisa dipegang kata-katanya. Karena Tuhan ingin kita menjadi umatnya yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah mulai kita kerjakan. Ini menunjukkan kita orang yang berkomitmen. Nah, Allah akan berada bersama kita dengan komitmen kita. Yang ketiga adalah hidup dengan rendah hati. Teruslah dalam kehidupan ini kita bersikap rendah hati. Kita harus juga memberikan ruang bagi orang lain misalnya ya. Kalau kita misalnya di dalam percakapan, kita tidak melulu hanya membicarakan tentang diri kita sehingga kita menutup kesempatan buat orang lain. Kita bisa dengan tanpa sengaja atau tidak sengaja menunjukkan kesombongan atau arogansi kita karena kita terus hanya membicarakan tentang diri kita. Misalnya saja contoh dalam keseharian, kalau kita bertanya tentang kabar, apa kabar dengan seseorang, kita akan tanya kepada diri kita, apakah betul-betul kita mendengarkan orang lain merespon pertanyaan kita. Misalnya menanyakan kabar lalu dia bercerita tentang kabar apa yang dialami. Nah seringkali terjadi ya, kita tanpa sadar kemudian memotong, kemudian sebetulnya kita nggak mendengarkan cerita lawan bicara kita, kemudian kita beralih membicarakan tentang diri kita. Nah, untuk itu sepertinya hal-hal kecil, hidup dengan rendah hati itu adalah juga memberi kesempatan orang lain, kita mengencourage orang lain, memberi pemberdayaan kepada orang lain dengan memberikan ruang-ruang bagi orang lain. Jadi ini tiga hal yang saling berkaitan pada dasarnya. Kita bisa berlaku adil karena kita juga mau mendengarkan orang lain, tetapi juga kemudian kita tadi yang kedua mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Hidup dengan rendah hati betul-betul kita merendahkan hati kita. Karena sering terjadi seolah kita merendahkan hati kita, tetapi sebetulnya kita sedang meninggikan hati kita. Mungkin kita yang bisa merasakan itu dan kita harus tadi sekali lagi mengasah kepekaan kita agar perintah Tuhan di dalam Mika 6 ayatnya ke-8 itu bisa kita wujudkan, karena perintahnya kepada hai manusia, jadi berarti kepada seluruh umatnya, seluruh manusia di muka bumi ini. Kita harus memikirkan ketiga hal tadi. Demikian firman, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Bukan hal yang mudah kami sebagai manusia bisa
berlaku adil, kesetiaan, dan juga kerendahan hati. Mampukan kami mau dibimbing oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan beristirahat, bersertalah dengan kami sepanjang sisa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.